Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Husna Al-Zahra dari jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2019, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Baik, di sini saya akan membuat suatu video pembelajaran mengenai tentang materi lupa, yang mana mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sari Indriani SPD MPD. Oke, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan kata lupa. Nah, lupa sendiri mempunyai pengertian yaitu lupa dalam bahasa Inggris yaitu forgetting, yang mana hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memunculkan kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Yang mana otak tidak mempunyai kemampuan untuk menampilkan kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Otak dengan segala kelebihannya sebagai ciptaan Tuhan juga mempunyai kekurangan, karena tidak semua informasi dapat disimpan dengan baik. Ada saja informasi yang hilang dari tempat penyimpanannya. Informasi tersebut ada yang dapat dikembalikan dan ada yang tidak dapat dikembalikan ke tempatnya. Adapun untuk proses terjadinya lupa, itu dikarenakan tidak digunakan lagi karena mengalami perubahan-perubahan secara sistematis. Juga karena mempelajari hal yang baru serta melupakan sesuatu. Lupa terjadi selain karena tidak pernah digunakan lagi, juga karena mengalami perubahan secara sistematis. Perubahan sistematis terjadi karena seorang siswa mempelajari materi pelajaran baru atau karena siswa ingin melupakan materi pelajaran tersebut. Pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan bagi siswa juga cenderung untuk dilupakan. Misalnya, siswa merasa tidak senang dengan guru, materi pelajaran yang sulit, dan juga suasana kelas yang gaduh. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya lupa, yaitu yang pertama, gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Yang kedua, tekanan terhadap item yang telah ada baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang ketiga, perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Yang keempat, perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Yang kelima, materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau juga tidak pernah dihafalkan oleh siswa. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu perubahan urat syaraf otak. Oke, di sana ada suatu kasus mengenai dengan masalah lupa. Oke, di sana bisa dilihat pada Kompas.com yang mana berjudul Bupati Cianjur temukan banyak siswa SD lupa cara membaca saat sidak PTM, sebut kualitas pendidikan turun. Diterangkan pada kasus tersebut bahwa sejumlah siswa kelas 4 dan kelas 5 sekolah dasar di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kedapatan belum bisa membaca. Hal ini terungkap dari hasil inspeksi mendadak atau sidak Bupati Cianjur Herman Suherman bersama jajaran dinas terkait ke sejumlah sekolah selama sepekan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM di masa PPKM level 2. Di sana beliau mengungkapkan bahwa kasus siswa lupa cara membaca tersebut banyak ditemukan di wilayah pelosok dan beberapa lainnya di perkotaan. Beliau,
Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan kualitas pendidikan sebagai dampak pandemi COVID-19, yang mana sekolah ditutup dan sistem pembelajaran dilakukan secara daring. Namun, ternyata tidak semua siswa mampu melakukannya atau belajar daring karena berbagai faktor. Adapun faktornya yaitu faktor ekonomi keluarga, yang mana kondisi keluarga yang kurang karena tidak punya HP, orang tuanya tidak bekerja, atau juga rumahnya susah sinyal. Yang selanjutnya yaitu kurangnya peran orang tua. Menurut beliau, Bupati Cianjur Bapak Herman, di satu sisi ada orang tua yang kurang membimbing anak, namun di sisi lain ada yang mengambil alih seluruh kegiatan belajar, termasuk mengerjakan tugas sekolah sang anak. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas kemampuan di bidang akademik, termasuk jadi lupa cara membaca, padahal sudah kelas 4. Menyikapi hal ini, beliau menginstruksikan pihak sekolah untuk melakukan percepatan pembelajaran bagi siswa-siswa yang bermasalah tersebut. Sekolah wajib kasih jam tambahan dan mengoptimalkan program guru. Kasus tersebut lupa disebabkan oleh perubahan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Dikarenakan pada masa pandemi ini, pembelajaran dilakukan secara daring, membuat minat belajar siswa menjadi kurang, sehingga hasil belajar siswa menjadi menurun. Penelitian tentang cara kerja memori menunjukkan bagaimana situasi kita saat ini yang lebih terbatas bisa mempengaruhi bagaimana kita mengingat. Faktor yang paling jelas adalah isolasi diri. Kita tahu bahwa kurangnya kontak sosial dapat mempengaruhi otak secara negatif. Efeknya berdampak sangat serius pada mereka yang sudah mengalami gangguan ingatan. Untuk mengatasi sifat lupa, ini ada beberapa cara untuk kasus tersebut. Yang pertama, overlearning atau belajar lebih. Siswa diajak ataupun diarahkan untuk belajar melebihi dari batas penguasaan dasar dalam membaca. Overlearning biasanya terjadi akibat respon tertentu yang muncul setelah seseorang melakukan pembelajaran di luar dari kebiasaan yang sehari-harinya dilakukan. Banyak contoh yaitu extra study time. Extra study time ini merupakan upaya untuk menambah alokasi waktu belajar tertentu, yang berarti seseorang tersebut menambah jam untuk proses belajarnya. Dengan menambah frekuensi belajar seseorang, maka akan meningkatkan kekerapan belajar dalam membaca. Cara ini memang cukup efektif untuk meningkatkan dan melindungi memori pada siswa. Selanjutnya yaitu berlatih dengan sering membaca buku. Meskipun terdengar klasik, namun membaca buku bisa menurunkan risiko otak kehilangan memori, bahkan hingga mencapai 30-50%, sehingga tak ada salahnya jika kita memulai mengajak kepada siswa untuk membaca buku kapanpun dan dimanapun berada. Bacaan yang berisikan tentang ilmu pengetahuan menjadi bacaan yang sangat baik dan membantu kinerja otak menjadi lebih baik lagi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai lupa dan juga disertai dengan kasus lupa membaca. Oke, sekian dari saya. Salahnya mohon maaf. Semoga materi pada kali ini yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.